Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman. Selamat berjuang bagi teman-teman kita yang hari ini sudah menghadapi tes TKD dan core value. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam menjawab soal dan nanti hasilnya memperoleh hasil terbaik, hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagi teman-teman yang masih punya banyak waktu, silahkan persiapkan diri dengan baik dan banyak berdoa teman-teman. Kami juga masih berusaha untuk membantu teman-teman mencarikan dalam tanda kutip bocoran soal. Ya, jadi bocoran soal itu akan coba kami bahas di channel ini. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita tidak membahas soal TKD dulu. Kita akan fokus ke soal-soal UTBK. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, adik-adik kita yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri hari ini masih menghadapi tes UTBK. Ini sudah masuk hari ketiga teman-teman. Nah, bagi yang baru bergabung juga, kami memohon bantuannya agar channel ini bisa berkembang. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal seperti biasa, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Soal nomor 1 katanya jika A kurang dari sama dengan 8, maka berapakah nilai dari 4A dikurang 6? Ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi kita sudah punya A kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Ini informasi yang diberikan oleh soalnya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai dari 4A dikurang 6. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya memodifikasi A kurang dari sama dengan 8 ini supaya bentuknya menjadi 4A kurang 6. Oke, ini kan sebenarnya mudah. Teman-teman tinggal kalikan saja kedua ruas ini dengan bilangan 4 supaya nanti kita bisa memperoleh 4A. Oke, kalau kita kali A dengan 4, kita peroleh 4A. Tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena dikali dengan bilangan positif. Nanti kalau dikali dengan bilangan negatif, baru tandanya berubah arah. Oke, 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Nah, kita butuh lagi kurang 6. Kalau begitu, kedua ruas ini lagi-lagi kita kurangi 6. Kalau kita kurang 6, nanti kita peroleh 4A kurang 6 kurang dari sama dengan 32 kurang 6. Tandanya juga tidak berubah. Jadi tanda hanya berubah kalau dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif. Nah, akhirnya kita peroleh 4A kurang 6 itu kurang dari 32 kurang 6 berapa? 26. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, soal nomor 2 katanya jika fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1 dan fungsi fx sama dengan 3x tambah 5, berapakah nilai dari x1 ditambah x2? Biasanya kalau ada x1 dengan x2 itu kan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oleh karena itu berarti nanti kita harus mencari bentuk persamaan kuadrat dari yang diketahui. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita sudah punya fungsi fx. Itu sama dengan 3x tambah 5. Berarti yang perlu kita cari sekarang adalah nilai f dalam kurung x kuadrat. Nah, kalau begitu tinggal kita ganti saja x-nya dengan x kuadrat. Oke, kita sudah punya f dalam kurung x kuadrat. Sehingga bentuk ini menjadi 3x kuadrat tambah 5 ditambah 2 dalam kurung 3x tambah 5 sama dengan 1. Oke. Mudah-mudahan tidak bingung. Ini adalah f dalam kurung x kuadrat. Ini adalah fx. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang
tinggal kita selesaikan baik-baik. Diperoleh 3x kuadrat ditambah 5. Ini kita kali ke dalam. Kita peroleh 6x ditambah 10. Kemudian ini pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 1 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Supaya nanti kita dapat persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan, diperoleh 3x kuadrat ditambah 6x. 5 tambah 10 kurang 1. Berarti 15 kurang 1, 14 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh A sama dengan 3, koefisien dari x kuadrat. B sama dengan 6, koefisien dari x. Dan C sama dengan minus 14. Kalau yang dicari x1 tambah x2, jumlah dari akar, langsung saja min B per A. Tidak perlu kita faktorkan. Nah, B-nya berapa? B-nya 6. A-nya 3, berarti minus 6 dibagi 3 hasilnya minus 2. Jawabannya adalah alfa. Oke, soal nomor 3 ini lumayan panjang soalnya. Jika 6, 9, 12 dan seterusnya ini merupakan barisan aritmatika, teman-teman. Maka pernyataan yang benar adalah, pernyataan yang benar itu dari pilihan jawaban. Ini kebetulan pilihan jawabannya agak keliru. Saya tulis ulang. Biasanya bentuk soal seperti ini pilihan jawaban A-nya itu 1, 2, dan 3. Pilihan jawaban B-nya itu adalah 1 dan 3. Pilihan jawaban C-nya itu adalah 2 dan 3. Jawaban D-nya itu biasanya 4 saja. Nah, untuk jawaban E-nya semua benar. Oke, jadi tugas kita adalah mencari yang manakah benar di antara 1, 2, 3, sampai 4. Oke, kita mulai dari 1 dulu. Oke, suku ke-11 lebih kecil dari 40. Berarti kita harus mencari suku ke-11. Nah, ingat, karena ini barisan aritmatika, ya. Pada barisan aritmatika itu, kita bisa ketahui ada istilah suku pertama atau U1. Nah, karena barisannya mulai dari 6, maka suku pertamanya adalah 6. Oke, kemudian kita kenal istilah beda. Beda itu selisih antara suku kedua dengan suku pertama. Suku keduanya itu 9. Suku pertamanya 6. Berarti dapat beda sama dengan 3. Nah, untuk mencari salah satu suku atau UN, itu caranya adalah suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali beda. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapakah suku ke-11-nya. Nah, untuk menentukan suku ke-11 berarti suku pertama ditambah 11 kurang 1, 10 beda. Nah, suku pertamanya berapa? 6 ditambah 10 dikali bedanya 3. Dapat 6 ditambah 30, hasilnya 36. Ini kurang dari 40. Berarti jawaban nomor 1 ini benar. Gitu ya. Nah, kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Nomor 3 tidak usah kita cek, pasti benar. Nah, tugas kita sekarang apa? Kita cek nomor 2. Ya, kalau nomor 2 salah, 4 sudah pasti salah. Gitu ya. Ya, kalau nomor 2 salah, maka jawaban yang benar hanya 1 dan 3. Oke, sekarang kita cek. Katanya 3 kali suku kedua, jadi kita ceknya di sini saja ya. Poin kedua. 3 kali suku kelima, 3 kali suku kelima itu sama dengan suku ke-15. Oke, kita coba. 3 dikali suku kelima itu adalah suku pertama ditambah 4 kali beda. Suku ke-15 itu adalah suku pertama ditambah 14 kali beda. Oke, sekarang tinggal kita ganti. Suku pertamanya 6, bedanya 3 kan. 3 kali 4 itu 12, sama dengan A-nya 6 ditambah 3 kali 14 berapa? 42. Oke, diperoleh 3 dalam kurung 6 tambah 12 itu 18. Sama dengan 6 tambah 4, 2. Hasilnya berapa? 48. 3 kali 18 hasilnya adalah 54. Nah, apakah 54 sama dengan 48? Tentu tidak. Berarti 2 ini salah. Nah, yang ada 2-nya itu salah.
Berarti A salah, C salah, D juga pasti salah. Tidak mungkin 4 saja yang benar. Pilihan jawaban E juga tidak mungkin semua benar. Berarti soal nomor 3 ini yang benar adalah bravo. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jadi ini soal peluang, teman-teman. Suatu kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola hijau. Jika diambil 2 bola satu persatu, oke. Ini kita garis bawahi dulu. 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Artinya kalau kita mengambil bola pertama, kemudian kita dapat bola yang kita inginkan, kita simpan. Walaupun tidak kita inginkan sebenarnya, kita simpan, kemudian kita ambil lagi untuk yang kedua kali. Nah, yang diminta soal ini adalah kita hitung peluang 2 bola yang terambil itu warnanya sama. Nah, karena di dalam kotak itu ada 2 warna berbeda, ketika yang diharapkan terjadi adalah berwarna sama, maka akan ada 2 kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan yang pertama, kedua-duanya berwarna merah. Oke. Kemungkinan yang kedua, keduanya berwarna hijau. Hijau. Oke. Nah, sekarang ini kita pisahkan saja dulu seperti ini. Nah, kita coba ilustrasikan ya. Jadi ini ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama, oke. Anggap saja ini kotaknya, teman-teman. Di dalam kotak itu ada 4 bola merah, 6 bola hijau. Jadi totalnya ada 10 bola. Oke. Akan diambil 1 bola. Nah, karena akan diambil 1 bola dan yang diharapkan muncul itu adalah berwarna merah, maka peluang kejadian A itu adalah 4/10. 4 bola merah dari 10 bola yang ada. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Kemudian kejadian kedua, katakanlah itu kejadian B. Oke. Sekarang, karena kita sudah mengambil 1 bola, ya, 1 bola merah, maka bola yang tersisa itu tinggal 3 bola merah, 6 bola hijau. Jadi ingat, ini yang kita harapkan adalah yang terambil 1 bola merah. Nah, total bolanya adalah 9 bola. Dari sini bisa kita peroleh nilai peluang B itu adalah 3/9. Nah, berarti peluang keduanya berwarna merah bisa kita tulis peluang A iris B itu adalah 4/10 dikali 3/9. Hasilnya adalah 12/90. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Terlalu banyak ambil tempat. Kemudian saya garis di sini, gitu ya. Nah, sekarang yang berwarna hijau, analogi yang sama bisa kita gunakan. Oke, jadi peluang kejadian A-nya saya pakai warna hitam. Peluang kejadian A, oke, yang kita perhatikan sekarang adalah warna hijau. Oke, peluang kejadian A-nya itu adalah 6/10. 6 bola hijau dari 10 bola yang ada. Nah, peluang kejadian B-nya itu 5/10. 5/9. Karena sisa 5 bola hijau dan hanya ada 9 bola. Karena sekali lagi bolanya tidak dikembalikan. Oke. Jadinya peluang semuanya berwarna hijau atau kedua bola yang kita ambil berwarna hijau itu adalah 6/10 dikali 5/9. Hasilnya adalah 30/90. Nah, karena yang diminta soal ini adalah peluang kedua bola yang terambil berwarna sama, ya, entah itu mau berwarna merah atau semuanya berwarna hijau. Nah, sekarang tinggal kita jumlah saja, teman-teman. Ya, kita tinggal jumlah 12/90 ditambah 30/90 diperoleh 42/90. Ini disederhanakan, masing-masing kita bagi 6, ya, diperoleh 7/15. Berarti jawabannya adalah delta. Iya, jadi memang untuk mengerjakan soal-soal UTBK itu khususnya yang TPS, teman-teman harus banyak berlatih. Harus banyak mengerjakan soal-soal yang ada. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 katanya sebuah bus menempuh perjalanan dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali
dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kecepatan saat dia berangkat dan kembali itu berbeda, teman-teman. Jarak dari kota A ke kota B itu adalah 120 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata pulang perginya. Oke, kalau dapat soal seperti ini ada cara cepat yang bisa teman-teman gunakan. Cara cepat, oke. Kecepatan rata-rata itu sama dengan 2 dikali kecepatan saat pergi dikali kecepatan saat pulang. Kemudian dibagi jumlah dari kedua kecepatan tersebut. Oke, berarti 2 dikali saat pergi kecepatannya 40, saat pulang kecepatannya 60. Dibagi 40 ditambah 60. Oke, 40 kali 60, 2400. Dikali 2, hasilnya 4800. Oke, 40 tambah 60 hasilnya 100. Kalau ini dibagi, hasilnya adalah 48. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah B. Oke, soal nomor 6. Diketahui dua buah matriks A dan matriks B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q, di mana P itu adalah determinan dari jumlah matriks A dan matriks B, sedangkan nilai Q itu adalah 9. Oke, ini sebenarnya relatif lebih mudah, teman-teman. Jadi tugas kita adalah mencari determinan dari jumlah matriks A tambah B. Kalau begitu, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menjumlahkan kedua matriks tersebut. Oke, kalau penjumlahan matriks ini kan gampang. Kita jumlahkan saja yang posisinya sama. Oke, ini sama-sama pojok kiri atas. Berarti 2 dengan 3 kita jumlahkan hasilnya 5. Oke, 0 ditambah 2 hasilnya 2. Minus 1 ditambah 2 hasilnya positif 1. 1 tambah 1 hasilnya positif 2. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari determinannya. Determinan dari A tambah B. Nah, cara mencari determinan itu seperti apa? Ya, kita kali diagonal utamanya, kita kalikan 5 dengan 2, kemudian kita kurangkan dengan diagonal yang lain. 1 dikali 2 diperoleh 10 kurang 2, hasilnya 8. Nah, ini kurang dari 9. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah bravo. Oke, soal nomor 7 ini adalah soal penalaran ya. Biasa disebut penalaran logis atau logika. Nah, kita punya dua buah premis atau dua kalimat. Premis pertama itu yang ini, premis kedua yang ini. Nah, di premis pertama dikatakan semua warga negara yang berumur 17 tahun itu pasti punya hak pilih. Nah, ini menggunakan premis universal, menggunakan kata semua, teman-teman. Oke. Premis yang kedua juga menggunakan premis universal, menggunakan kata semua. Kalimatnya adalah semua mahasiswa berumur di atas 17 tahun. Oke. Dengan menggunakan logika sederhana, jadi menggunakan bahasa sederhana, kita hubungkan kedua kalimat ini, kita sambung kalimatnya. Semua warga negara kalau berumur 17 tahun bisa memilih. Semua mahasiswa itu umurnya 17 tahun. Oke. Kalau kita balik, semua mahasiswa umurnya 17 tahun. Kalau sudah berumur 17 tahun, punya hak pilih. Apa kesimpulannya? Semua mahasiswa pasti punya hak pilih. Kalau begitu, jawaban yang tepat untuk soal ini sudah jelas adalah alfa. Itu cara yang pertama. Nah, adakah cara yang lain? Oke, supaya lebih yakin, kalau teman-teman ingat aturan silogisme ya, aturannya mengatakan begini. Jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, kesimpulannya adalah yang sama itu bisa kita hilangkan. Jadi kesimpulannya yang tidak sama, jika P maka R. Sekarang coba perhatikan, premis 1 dan premis 2, yang sama itu adalah kalimat ini, berumur di atas 17 tahun. Oke, bisa kita hilangkan, kita coret. Jadi apa yang tinggal? Memiliki hak pilih semua mahasiswa. Kalau dirangkai kalimatnya, semua mahasiswa memiliki hak pilih. Jawabannya adalah alfa. Adakah cara yang lain? Kita bisa menggunakan cara ketiga. Kita eliminasi jawaban yang mungkin salah. Oke, sekarang coba perhatikan. Kedua premis ini semuanya adalah kalimat positif. Tidak ada yang menggunakan kalimat negatif, yaitu kata bukan, kata tidak, dan sebagainya. Berarti jawaban C, D, dan E bisa kita coret. Apa yang tinggal? Sisa A dan B. Nah, kita coba bagian B. Semua warga negara memiliki hak pilih. Ini kan salah.
Kenapa? Harus yang berumur di atas 17 tahun. Jadi tidak semua warga negara punya hak pilih, hanya yang sudah berumur 17 tahun. Berarti jawaban yang tinggal hanya A. Ya sudah, berarti jawaban soal nomor 7 ini adalah alfa. Oke, itulah tadi 7 soal yang merupakan bocoran dari hari pertama dan hari kedua, teman-teman. Silahkan dipelajari dengan baik. Bentuk-bentuk soal seperti ini silahkan dicari, kemudian dilatih dirinya untuk bisa mengerjakan soal tersebut dalam waktu yang singkat. Nah, bagi yang senang dengan channel kami, silahkan di subscribe, diklik lonceng yang ada di bawah agar setiap update yang kami lakukan teman-teman bisa terima notifikasinya. Oke, kami mohon bantuannya agar channel ini bisa berkembang. Jadi mari kita berkembang bersama. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.